Oke, assalamualaikum semuanya. Kita mulai. Kita akan ini ya membuat DNS server. Nanti di situ juga kita install web servernya juga atau web service. Itu bisa menggunakan Apache atau LAM ya kalau di Linux. Jadi sama kayak SAMPP. Gitu. Nah nanti kalau sudah buat DNS-nya, ini kita memanggil web service atau memanggil program yang berbasis web itu tidak perlu menggunakan IP. Kan biasanya kalau kita habis install kayak SAMPP ya, Apache dan sebagainya, itu kan kalau mau ngetes kita harus masukkan ini ya IP address-nya berapa. Terus kebuka lah Apache-nya seperti di depan gini ya. Atau dengan ketik tulis localhost. Tapi di sini kita nanti dengan adanya DNS kita bisa memanggil berdasarkan nama ya. Domain name service-nya. Nah, jadi kayak misalnya kamu ada ada misalnya www.detik.com gitu ya. Nah, ini kan sebelum dirubah ke nama pasti untuk memanggil program dari detik.com itu webnya itu pasti menggunakan IP, tapi setelah sudah dibuat DNS-nya itu jadi bisa dipanggil berdasarkan nama. Nah, ini dengan memanggil berdasarkan nama ini kita akan memudahkan kita dalam pencarian gitu ya di browser dengan browser mencari misalnya mau ke website apa gitu ya, kan mudah diingat dibanding kalau kita mengingat yang angka gitu ya, itu agak sedikit mungkin bisa lupa dan sebagainya. Oke, langsung saja. Jadi yang disiapkan di sini kita bisa menggunakan CentOS atau Ubuntu gitu ya. Malam Pak, izin Pak. Ya silakan. Nanti di sini kliennya bisa dengan Windows 7 gitu ya. Jadi nanti kalian juga di rumah bisa install VirtualBox, terus install VM dari Ubuntu ya, terus VM dari Windows ya. Jadi biar nanti ada hubungan. Oke, di sini sekarang kita menggunakan Ubuntu. Nah, terus kita sementara ini adapternya kita arahkan dulu ke desktop dulu ya, bridge. Biar nanti pas saat install nggak ada kendala. Di bridge, karena di desktop ini kan connect internet. Jadi nanti kita akan install aplikasi-aplikasi kayak bin-nya, paketannya, paket DNS-nya. Terus paket untuk Apache-nya atau web service-nya. Jadi kita bridge dulu gitu ya. Terus yang ininya adapter kedua kita ikutin NAT gitu ya. Jadi biar connect internet juga. Kalau udah di oke, terus kita start. Jadi intinya ini diasumsikan kalian sudah menginstal Linux Ubuntu, VM Linux Ubuntu ya. Setelah udah itu kita start. Nah, nanti kita juga akan menggunakan remote menggunakan putih. Jadi dari server Ubuntu ini kita remote dengan putih ini ada keuntungannya kita bisa mengcopy paste. Jadi nanti kan kita ngikutin aja caranya di ini ya di internet, copy paste aja gitu. Biar cepat karena kalau kita nulis manual agak lama gitu ya. Nah, kalau kita ngejalanin komen di sini ini ya kita harus ngetik manual, nggak bisa di copy paste gitu. Jadi makanya nanti setelah ini kita configure IP-nya, pas sudah bisa ping, remote langsung dari putihnya. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Kelihatannya yang di desktop ini ya. Kelihatan Pak. Oke.
Oke, di sini sudah masuk login untuk Ubuntu ya, Ubuntu server. Ini versi 18. Jadi masih baru juga gitu. Yang sekarang terbaru Ubuntu 20. Ini masih di bawahnya dikit gitu ya, tapi masih baru juga. Oke, kita masuk dulu login. Nah, karena kita akan mengkonfigur terkait dengan network dan konfigurasi DNS dan sebagainya, ini kan wewenangnya harus ini ya, administrator atau istilahnya kalau di Linux wewenangnya harus root ya, super user. Jadi biar tidak terkendala akses atau terkendala permission, maka kita harus masuk dulu ke super user. Nah, setelah sudah gitu ya. Ini jadi bedanya antara user biasa dengan user root. Itu kalau user root lambangnya crash ya, yang di tanda prompting kedap-kedip itu. Itu sampingnya kan ada crash. Tapi sebelumnya kan dolar. Dolar itu user biasa. Jadi kalau kita config yang terkait dengan network dan sebagainya, sistem itu akan terkendala gitu ya, terkait dengan akses permissionnya. Tapi kalau udah masuk root, ini udah bebas gitu ya. Nah, setelah ini kita lihat IP address. Nah, IP address-nya kan 192.168.051. Ini berbeda dengan yang di desktop. Karena kan saya mau koneksikan atau mau remote dari desktop ya. Yang desktop itu 186. Ini ya, kita lihat ya. Dia 192.168.100 terus 186. Kalau ini kan 051. Maka kita harus rubah dulu kan. Nah, ini bisa dicek. Nah, ini ya 100.186. Kalau di ping, kalau beda network kan kemarin kita udah belajar IP ya. Itu pasti nggak bisa. 192.168 terus 0 berapa nih ya, IP Linux. 051. Itu ya, nggak connect. Jadi harus disamain dulu segmennya. RTO kan. Jadi kita sini rubah Linux-nya. Nah, untuk merubah IP ini ke CD etc netplan terus 50. Nah, ini karena itu YAML itu file bukan directory, maka kita untuk edit itu menggunakan editor V. Nah, di sini kita rubah. Untuk merubah tekan I dulu untuk insert ya. Ini kita rubah 100 ya, samain segmennya. Ini server gateway-nya 107. Ini name server juga. Nah, ya. Oke, kalau sudah kita simpan escape shift-2 wiki untuk menyimpan di editor V. Setelah itu kita restart ininya ya, adapternya, networknya, biar tersinkron IP yang tadi dirubah, gitu ya, terupdate. Oke, sekarang untuk restartnya netplan apply. Nah, sekarang kita lihat lagi IP-nya. Sudah berubah belum? Nah, di situ sudah berubah ya, 192.168.151. Nah, sekarang kita ping ke desktop 192.168.100 titik, kan kalau itu 186 ya, yang desktop ya. Itu ya, replay ya. Ke internet juga tes untuk nanti kita install paket-paket kan butuh internet. Nah, ini juga connect juga ya. Jadi kita sudah siap, sudah connect ke internet dan sudah connect juga ke yang desktop. Sekarang kita bisa remote dari sini.
192.168.100.51 kan IP yang Linuxnya. Oke. Sorry. Ini jadi kalau pertama masuk Ubuntu nggak bisa pakai root ya. Dia harus pakai user biasa dulu. Oke, sudah. Ini kita masuk root baru. Nah, sekarang kita tinggal proses mengcopy paste komen untuk ngebuat DNS server. Kita dari langkah pertama Nah, ini ya cara konfigurasi DNS server di Ubuntu. Tapi sebelum konfigurasi kan paketnya harus ada dulu. Kalau belum ada berarti kita harus install gitu ya. Nah, ini kita tadi udah setting IP di sini ya. Malam Pak, izin bergabung. Iya, silakan. Silakan. Saya capture juga nih ya, buat absensi. Ini agak ngehang nih ya kalau ngebuka virtual karena sambil streaming Zoom juga, terus connect ke internet juga. Jadi agak ini ya. Agak ngehang. Sebentar ya, sebentar. Loadingnya agak lambat. Karena ini ya speknya rendah, jadi harap sedikit maklum. Oke, kita mulai lagi. Nah, di sini kita tadi suruh itu kan install paket ya. Tadi pertama set IP udah, sekarang install paketnya. Nah, untuk paket DNS ini nama paketnya bin9 ya. Nah, ini bisa di sini pakai putih, kita ikutin gitu ya. Di copy paste bisa atau karena ini sedikit saya tulis manual aja ya. pt get install bin9. Nah, ini apakah kamu ingin melanjutkan? Kalau mau lanjut install, tekan Y. Center. Nah, ini dia akan proses install. Nah, kalau basis teks seperti ini install agak lebih cepat ya dibanding yang basisnya GUI. Karena dia akan kalau yang GUI itu memakan resource banyak gitu ya terkait dengan grafisnya itu. Kalau teks kan lebih enteng. Nah, kalau sudah selesai, ini ada UEFI Law 53. Nah, ini maksudnya ini ya, firewall untuk membolehkan DNS. Gitu. 53 ini port untuk DNS. Gitu. Karena kalau kita tidak Law 53, ini takutnya pas kita jalankan DNS-nya itu bermasalah karena ini ya, di deny, belum di allow. Jadi ini terkait dengan firewall. Ya. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Pak, izin bertanya. Ya. Kalau misalnya kayak gitu DNS-nya
firewall-nya mungkin ada yang ngehack, itu ngirim peringatan nggak, Pak? Nah, kalau yang ini kan ini apa minimalis ini, firewall minimalis yang ada di apa di ini sistem operasi. Nah, paling dia hanya ini aja, setiap ada itu ada lognya biasanya gitu ya, di sistem operasi masing-masing ada log. Setiap ada yang masuk gitu ya. Tapi kalau mau ada ininya, ada otomatis kayak model warning-warning gitu ya, itu biasanya nanti di firewall yang enterprise, yang emang itu khusus perangkat firewall. Nah, contoh firewall-firewallnya ya kayak misalnya ada FortiGate ya, ada Sophos dan sebagainya. Kalau ini hanya ini aja, hanya sekilas kayak yang di Windows kan juga ada firewall-nya juga kan. Kamu ketik aja di Windows firewall gitu, terus keluar tuh. Jadi ini minimalis saja gitu ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Baru gabung. Ya silakan. Baru pulang kerja Pak, maaf ya. Oke, silakan. Nah itu ini ya sudah selesai instalasi apa namanya bin-nya ya. Nah sekarang kita lanjut ke membolehkan DNS ya. WV allow 53 atau tulis DNS gitu ya. Nah, ini sudah rule-nya sudah dibuat ya. Nah, setelah itu kita masuk ke cd etc bin. Nah, kalau sebelum kita install bin, maka kita pas cd etc bin itu nggak ketemu. Tapi kalau sudah terinstall, maka biasanya sudah ada foldernya gitu ya. Nah, ini ada bin ya. Nah, ini ls untuk melihat isi direktori bin. Ini ada db.0 ya, dan seterusnya sampai pada name.conf.local dan sebagainya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini kita udah proses yang sini kan. Sorry. Jadi nanti link kalau ini berhasil saya kasih ke ke WhatsApp grup. Nanti kalian tinggal coba di rumah gitu ya. Soalnya banyak sih. Ini kalau mau dicoba, ada yang berhasil, mungkin ada yang beberapa yang gagal gitu ya. Mungkin ada karena kesalahan kurang teliti dan sebagainya ya dalam membuat sebuah tutorial. Nah, setelah ini kita lanjut ke etc name. Ini kita akan merubah ininya ya. Nah, ini kan di sini ada nih filenya nih ya, conf.local. Nah, di sini dia pakai editor nano. Kalau saya misalnya pakai editor V gitu ya. V namet .local ini ya. Nah, ini isinya cuma seperti ini, kita tinggal tambahkan gitu ya. Nah, ini kita copy paste aja nih ya. Ini kita insert dulu. Ini nanti kita rubah ininya. Nama domainnya. Copy terus paste. Nah, ini ya, sudah ke copy kan? Nah, ini tinggal kita rubah aja di sini. Nah, zonanya mau namanya apa? Misalnya ini Fezan.test ya. Forward ini Fezan.test. Nah, setelah itu ini untuk reverse-nya ya. Ini kita juga sama reverse Fezan.test. Jadi harus teliti ya, jangan sampai ada salah satu huruf ketinggalan. Nah, ini kadang bisa jadi tidak berfungsi gitu ya. Kalau udah kita bisa jalankan lagi. Nah, di sini maaf, yang tadi kan ada nih ya, 192, 168, 100, ini kan sudah sesuai dengan yang network yang di saya kan. Kalau di network saya misalnya tadi pakainya kosong, maka ini kita rubah nih.
ya. Dihapus nih karena udah sesuai ya udah. Nah, jadi nanti hasilnya seperti ini kan. Nah, ini setelah itu kita bisa simpan ya. Ini dengan kalau nyimpan di editor V dengan escape terus shift-2 wiki. Nah, ini menyimpan. Nah, selanjutnya juga kita copy ini DB reserve ya. Nah, ini kan ada file tadi DB127 ya di sini ya. Nah, ini kita bisa copy. Di sini kan ada perintahnya ya. Terus kita rename. File yang akan kita copy dan rename adalah file db127 dan db.local. Nah, ini ada filenya ya. 127 dan db.local. Nah, terus db127 ini menjadi namanya seperti ini dan db lokal namanya seperti ini karena nama yang ini kan sudah didefinisikan di name.conf.local. Tapi kalau kita di sini nggak ada, maka dia mereverse-nya nggak ada filenya, akhirnya nggak berhasil. Jadi kita harus rubah yang ini. Nah, kita tinggal copy aja gitu ya. db db.127 ya. Terus menjadi reverse dot peasant dot test gitu ya. Nah, ini langsung saya enter. Kita lihat lagi pasti filenya sudah ada. Nah, ini ya. Reverse ya kan? Reverse peasant dot test sudah ada kan? Kita copy juga yang tadi db.local menjadi forward. db ya. db.local menjadi forward dot peasant dot test ini ya. Oke. Nah, ini yang db127 nggak kita hilangkan dulu deh, atau nggak kita rename, kita membuat nama file baru, mengcopy gitu ya, dengan nama yang reverse dan forward. Mana ada forward kan, kalau di ls kan nih tambahan forward. Nah, ini ya. Nah, setelah itu ini kan sudah di copy nih ya, di copy, kita udah melaksanakan itu. Terus yang ini juga sudah di copy. Nah, berikutnya ini kan kalau di ls akan kelihatan kan nama filenya yang tadi saya lihatkan juga. Nah, baru kita edit ininya. Nah, di sini ada v forward peasant.test kan, enter. Nah, isi filenya kurang lebih kan sama kan ya. Gitu ya. Nah, kita tinggal rubah di sini localhost-nya diganti sini ns ya. s.peasant.test. Setelah itu root, di sini juga localhost kita ganti peasant.test. Karena kalau nggak diganti, yang bisa dipanggil DNS-nya untuk selain IP itu pakai nama itu ya localhost. Tapi kalau kita udah rubah begini, kita bisa memanggil DNS-nya dengan nama peasant.test. Gitu ya. Oke, terus ini kita rubah juga tadi kan ns.peasant.test ya. Nah, ini kan IP localhost 127.0.1 ya. Kemarin kita udah belajar. Yang tidak boleh dipakai untuk alamat PC ya ini diantaranya ya, IP loopback. Ini ganti 192.168.100 titik. Tadi IP saya kan 51 ya. 1. Ini akan menjadi server gitu ya, server DHCP. Nanti setelah ini kita akan tesnya dengan Windows 7 gitu ya. Atau dari desktop juga bisa. Nah, berikutnya
di sini ada MX mail. Ini kan karena kita nggak ada email, kita sebenarnya nggak perlu juga nggak apa-apa. Tapi kalau ada email, kita bisa panggil juga mail, nama DNS-nya tambahin ya, fezan.test. Oke, kita ikutin aja di sini in MX ya. MX ya. Terus ini prioritasnya 10 mail dot fezan.test. Oke. Nah, sekarang kita NS itu menuju kemana nih? Ke IP kan? In channel canonical name ya. Oh sorry, ini in E dulu. Ini buat di bawah ya. In A is ini IP-nya 192.168.100.51. Nah, setelah itu www ini. Jadi pas diketik www di browser itu akan muncul program kita ya. Jadi kita manggil bisa berdasarkan nama, tidak lagi angka. Oke, in channel NS. Nah, ini nanti mail sebenarnya bisa kita ganti ganti FTP ya, atau blog atau apa macam-macam gitu ya. Oke, kita ikutin dulu deh. Mail in A 192.168.100.51. Kalau udah kita simpen. Skip wiki. Oke. Nah, ini sudah ya. Sudah. Nah, sekarang kita merubah yang ini. Ya, reverse-nya. Nah, ini V juga. Reverse. Tadi kan forward. Oke. Nah, ini juga filenya sudah sama juga. Tinggal kita ngerubah ininya kan. Sama ininya. Oke, insert. Nah, waktu 10 menit lagi nanti kalau ini kita bisa nyambung lagi dengan link yang sama ya. Oke. ns dot fezan.test. Ini juga root. Ini agak saya cepetin dikit, nanti kalian tinggal bisa lihat di videonya atau apa gitu ya, untuk mengulangnya gitu. In ns localhost kita ganti di sini kan. ns.fezan.test. Ini juga sama. ns Oke ya. Nah, di sini sudah. Ini ada PTR, nanti akan merujuk pointer istilahnya ya. Merujuk dari ini, satu ini akan kemana gitu ya. Add 1. Nah, ini kita hapus saja ya. Nah, kita kalau ngeliat di sini 100 berapa nih? Ini kan 148 ya. Seharusnya di sini 1 bisa diganti 51 gitu ya. Oke, kita tes yang di sini dulu. Apa? Terus 1 lagi in PTR is oke. Ini 1 nanti kita bisa rubah yang email ini ke FTP ya. Ini huruf kecil, huruf besar pengaruh ya, karena ini dengan bahasa C kan case sensitif. Jadi Linux itu dibuat dari bahasa C. Mail dot
Oke, ini udah semua ya. Nah, sekarang kita tinggal simpan. Oke. Sip. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke resolve. Ini kan tadi udah di sini ya. Nah, kita ke resolve. Di DC solve. Nah, ini name servernya kita arahkan ke IP dari server kitanya gitu ya. Ini tadi ke 100 berapa gitu kan, 148 kan. Kalau ini kita ke 151. 100 S 18 192 ya. 151. Nah, search-nya ini ke pejan.s, ke domain pejan.s. Oke, ini sudah. Kalau sudah kita simpan lagi. Becky. Oke. Nah, terus di hostnya ya, hostnya kita tambahkan juga IP ini merujuk ke apa name domain bisa juga gitu ya. Jadi v etc host. Insert. Tambah di atas di sini ya. 192 168 100.51 tab ke pejan.s gitu ya. Nah, kalau sudah ini kita bisa simpan ya. Wiki. Oke, angka ini sudah. Nah, sekarang kita restart bin-nya ya. Ini etc init.d bin 9 restart. Nah, ini oke ya statusnya ya. Sama ya. Kita tes NS lookup-nya. Lookup untuk mengetahui benar nggak sudah tercipta atau belum ya. Pejan.test sudah bisa dipanggil nggak .dns. Nah, ini ya. Name pejan test ke IP benar ya. 151 kan. Jadi sesuai udah. Sama kan ya. Atau pakai dik. Jadi sama aja sih. Dik pejan.test itu ya. Pokoknya intinya sama itu. Ini kita ingin melihat yang config-nya ya. In A merujuk ke sini gitu ya. KTR ke sini, pointer ke sini. Nah, jadi ini udah nggak ada masalah nih. Nah, selanjutnya kita config apa Apache-nya nih. Ini kan kalau nggak salah ini lagi itu udah ada Apache-nya nih ya. Coba kita lihat ya cd etc yang kemarin buat apa firewall ya, bermain dengan firewall. Ini kita tes cek dulu sudah ada belum. Oh, sudah ada. Set available. Kalau belum ada kan kita harus install Apache-nya dulu gitu ya. Nah, ini sudah kita lihat LXS ya. Ini udah ada ini ya, sama kan isinya. Nah, berikutnya di sini kita ini ya buat file apa namanya send kalau di sini kan sendweb.com, kalau itu di pejan.test ya. Kita masukin virtual host-nya. Ya, di sini. Jadi biar nanti akan kebuka juga yang apa namanya yang pas pejan.test nama programnya apa. Ntar kebuka langsung manggilnya berdasarkan nama. Oke, v pejan
.conf ya. Oke, kalau sudah kita enter. Ini kan kosong, kita bisa copy sini ya. Di sini kita copy. Kita di sini insert dulu, terus paste. Nah ini ya. Nah ini kita tinggal rubah server name-nya, namanya vezan.test. Vezan test. Ini www.vezan.test lagi. .test. .test. Nah ini program nanti akan kita taruh di sini ya. Kalau di Apache kan di htdoc ya. Kalau di SAMPP, kalau kita di sini di Linux di var/ww html vezan ya. Nah ini biarkan ya default. Nah setelah itu kita simpan escape key. Nah apa yang port 80 juga jangan sampai diblok ya. Dengan firewall kita harus allow, jadi biar bisa kebuka programnya. Nah setelah itu, setelah sini sudah kan, kita masukin nih ya file di sini untuk tes aja gitu ya. Jadi nanti kalau di program yang akan ditaruh di web service kan biasanya kalau di SAMPP di SAMPP terus htdoc ya. Kalau ini di var/ww html sun gitu ya. Oke. Nah, terus di sini kita make dir karena kan sunweb belum ada tadi ya, atau vezan test belum ada. Nah, ini kita make dir dulu ya. Make dir var www html. Nah, di sini kita vezan. Udah tercipta kan?